Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Itu berarti seseorang yang semasa hidupnya berada di atas tanah dan melakukan segala sesuatu untuk hidupnya, kini harus kembali ke dalam perut bumi. Tanah yang dulu kita injak-injak saat itu menjadi tempat istirahat untuk kita hingga menjelang hari kiamat. Memasuki ruangan yang asing pada hari pertama tentu rasa resah dan gelisah akan senantiasa menghantui diri kita. Apalagi kita tahu bahwa di dalam tanah itu penuh dengan hewan-hewan yang tidak bersahabat baik dengan manusia. Juga suasana yang gelap dan pengap semakin menambah ketidaknyamanan. Lalu seperti apa gambaran hari pertama di alam kubur itu? Di dalam kitab Daqaiq Al-Akbar diceritakan mengenai keadaan mayit di alam kubur pada hari pertama. Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam, sebelum mayit bertemu dengan Munkar dan Nakir, mayit didatangi oleh malaikat bernama Rauman yang wajahnya bersinar bagaikan matahari. Rauman mendatangi mayit dan duduk lalu berkata, "Tulislah apa yang telah engkau lakukan, baik dan jelek." Mayit berkata, "Dengan apa aku menulis? Mana pena dan tintaku?" Rauman lalu berkata, "Ludahmu adalah tintamu, dan jari-jarimu adalah penamu." Mayit berkata, "Pada apa aku menulis, sedangkan aku tidak mempunyai lampiran?" Malaikat kemudian memotong kain kafan dan memberikannya pada mayit. Ia berkata, "Ini lampiranmu, maka tulislah." Maka mayit menulis amalnya yang baik. Ketika sampai pada amalnya yang jelek, ia malu kepada malaikat tersebut. Malaikat langsung berkata, "Wahai orang yang salah, kenapa kamu tidak malu kepada zat yang menciptakan kamu ketika kamu melakukannya di dunia, dan sekarang kamu malu kepadaku?" Malaikat kemudian mengangkat batang kayu lalu memukulnya. Mayit berkata, "Bangkitkan aku sehingga aku menulisnya." Kemudian ia menulis semua amal baik dan jeleknya. Malaikat Rauman lalu menyuruhnya agar melipat dan mengecapnya. Kemudian mayit itu melipatnya dan berkata, "Dengan apa aku mengecapnya, sedangkan aku tidak punya cap?" Malaikat berkata, "Caplah dengan kukumu." Maka ia mengecapnya dengan kukunya dan menggantungkannya di lehernya sampai hari kiamat. Sungguh beruntunglah bagi mereka yang selama hidup di dunia senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Ketika hendak berbuat maksiat, maka ia bersegera beristighfar dan kemudian kembali mengingat Allah